Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi kita di dalam program Racing 2, renungan singkat Sabtu. Ya, semoga renungan ini bisa membuat kita sungguh-sungguh kita belajar tentang firman Tuhan. Kita lebih mengerti lagi, mengenal lagi pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya iman kita juga terus berakar, bertumbuh dan berbuat lebah dalam kehidupan kita masing-masing, ya saudara ya. Haleluya. Saya begitu bahagia sekali saudara untuk bisa berbagi, menceritakan firman Tuhan yang saya dapatkan melalui pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ada di Sabtu kedua, saudara. Dari Racing 2 ini, kita dalam episode yang kedua untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya, biar kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Pada hari ini kami mau belajar lagi tentang firman Tuhan dalam Racing 2 ini ya Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini Engkau berikan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar setiap yang mendengarkan dapat mengerti akan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan berkati hamba-Mu, Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar semua berasal dari kebenaran firman-Mu ya Bapa, berasal dari suara-Mu langsung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati renungan ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, saudara, saat ini kita mau belajar tentang, saya kasih tema, Aku Anak Kesayangan Yesus. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita itu adalah sebenarnya anak kesayangan Tuhan Yesus, saudara. Iblis itu ingin menipu kita. Iblis itu ingin mengalihkan kita, kadang-kala melalui masalah-masalah, kekecewaan kita, saudara, sehingga kita lupa bahwa kita itu sebenarnya anak kesayangannya Yesus. Kalau di dalam konsep manusia, di dalam konsep dunia ya saudara ya, biasanya itu anak kesayangan itu hanya satu di dalam keluarga. Misalnya saya memiliki 2 anak. Biasanya ada yang dibilang, wow, si A nih anak kesayanganku, si B anak kesayanganku, gitu kan. Sekarang ada orang yang anaknya 3, 4, biasanya anak sayangnya tuh cuma 1 biasanya. Kalau anak sekolah, guru-gurunya biasanya ada anak kesayangan, ya 1 atau 2 orang, 3 orang. Tapi ini saudara, menurut Yesus, bagi Tuhan, kita ini semua yang percaya, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kitalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, mari kita belajar. Kita sadari bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak kesayangannya Yesus, pasti hidup kita akan berubah. Kita akan menyadari begitu luar biasanya di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, konsep anak ini itu merupakan ide yang luar biasa dari Allah sendiri, saudara. Kita ingat ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai apa, saudara? Sebagai anak. Kita ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Lihat, jadi Yesus itu disebut anak Allah. Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti konsep anak ini penting dalam kehidupan kita, saudara. Karena Allah sendiri menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Ingat ya, saudara, Yesus itu disebut anak Allah, bukan dia anak Allah. Ada yang bilang, kok Allahnya orang Kristen melahirkan beranak gitu ya kan. Padahal kita tahu bahwa yang melahirkan itu adalah Maria, saudara. Coba kita berpikir secara logika aja. Kalau Yesus lahir dari antara persetubuhan suami dan istri, ya dia cuma anak manusia biasa, saudara, ya kan? Karena dia Allah, makanya Yesus lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadikan Yesus itu janin di rahimnya Maria. Dan ingat, saudara, Allah itu yang tidak bisa Allah lakukan adalah dia melanggar hukum-hukumnya, melanggar ketentuan-ketentuannya sendiri. Jadi dia ikut dalam proses sebagai manusia. Itu Yesus itu nggak datang seperti roh gitu, saudara, seperti Allah sendiri melayang-layang gitu ya kan. Yesus nggak datang ke dunia tahu-tahu langsung jadi dewasa. Tidak, Allah tetap mau proses dari lahir, saudara. Dari lahir dulu, dari janin, dari bayi, barulah jadi anak. Makanya Yesus juga disebut juga anak manusia dan disebut juga anak Allah. Karena memang Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, saudara. Yesus datang ke dunia ini ada satu misi, satu visi, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan dan menebus hidup kita masing-masing, saudara. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Coba kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 5 sampai 7. Galatia 4 ayat 5 sampai 7. Ini firman Tuhan. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Lihat, saudara, dia diutus untuk menebus kita. Itu kita yang takluk kepada hukum Taurat, hukum-hukum dunia ini, hukum-hukum Allah sendiri. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika Yesus menjadi anak, akhirnya kita pun ketika kita dipercaya pada Yesus, kita pun menjadi anak, saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus yang di dalam hati kita yang membuat kita percaya, membuat kita memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Hanya Roh Kudus yang membuat orang percaya kepada Yesus, saudara. Tidak mungkin dia bisa percaya dengan sendirinya. Maka kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, kita dipilih oleh Roh Kudus sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang sudah mendengarkan Injil, mengenalkan Yesus, tapi mereka tidak percaya, saudara. Karena ada terselubung di dalam hati mereka, ada semacam selubung ya, saudara. Di dalam firman Tuhan dibilang seperti itu, sehingga mereka tidak percaya.
ayat selanjutnya, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Yes, luar biasa ini saudara. Tadinya tuh kita hamba dosa, hamba yang kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, awalnya itu kita adalah hamba yang cenderung kepada roh-roh dunia ini, roh-roh jahat, roh-roh setan. Tapi bersyukur karena Roh Kudus, karena Allah memilih kita menjadi anak, sehingga kita menjadi ahli waris oleh Allah, saudara. Ahli waris artinya apa? Hidup yang kekal, sorga itu menjadi ahli waris kita, saudara. Setelah kita dipanggil Tuhan, tugas kita selesai dunia ini, kita akan kembali kepada Allah, sehingga kita menjadi hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita harus menyadari, saudara, kita ini anak. Ketika kita menjadi anak di rumah, ketika anak itu ingin minum misalkan, mengambil makanan di dalam kulkas misalkan, anak itu gak mungkin nanya kan pada bapaknya, Pak, aku mau ambil makanan di kulkas ya, boleh ya Pak? Oh iya, ambil aja, silakan. Makan, saudara. Kemudian datang lagi anaknya, Pak, aku lapar Pak, mau makan. Boleh ya Pak, makan yang ada di dapur, di meja makan, pakai nasi, ada lauk di situ. Ya, izin dulu saudara ke bapaknya, ke mamanya. Ya udah, ambil aja, makan aja, katanya. Pas malam-malam dia datang lagi, saudara, itu anak. Pak, Ma, aku ngantuk, aku boleh nggak tidur di kamar itu, di kasur itu, di ranjang itu? Lama-lama orang tuanya kesal juga, saudara, ya kan. Sudah, tidur aja, kamu tadi izin terus, kamu ini kan anak papa gitu, ya kan. Kenapa harus izin? Lihat saudara, kita kadang-kala anak di rumah ini, di rumah satu keluarga, saudara, apa yang dipunyai oleh orang tuanya pasti dipunyai oleh anaknya, iya kan. Nggak ada tuh anak yang izin kalau mau ngambil makanan, ngambil apa di rumah, tidur. Nggak ada, saudara. Terlebih lagi kita kepada Yesus sebagai anaknya Tuhan Yesus, saudara. Apa yang Yesus punya, kita punya, saudara. Makanya kalau dalam hidup ini nggak usah khawatir, ya kan, saudara. Nanti makan apa, minum apa, buat tinggal, pakai baju apa, pakaian. Nggak usah khawatir, saudara. Allah kita itu adalah Bapa kita. Kita ini sebagai anak, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing, saudara. Makanya jangan khawatir, jangan takut. Karena kalau kita stres, artinya kita rugi, kita bodoh, saudara. Kita nggak mengerti. Begitu luar biasanya kita sebagai anak yang dikasihi Tuhan Yesus, anak kesayangan Yesus, saudara. Amin, saudara. Nah, sekarang kita bahas, kita masuk lagi, apa sih, kenapa kita menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus, saudara? Yang pertama, kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi yang pertama adalah kita itu sudah ditentukan sejak awal, saudara. Sejak kita belum dilahirkan tuh kita sudah dipilih, sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena sini dibilang, tetapi waktu Ia
Yesus itu telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi kita bersyukur saudara, kita dipilih, sudah ditentukan dari awal oleh Allah, oleh kasih karunia-Nya. Kita diselamatkan, dosa-dosa kita ditebus oleh kuasa darah Yesus, saudara. Iya kan? Nah, yang kedua, kita lihat di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Jadi, apa sih yang membuktikan kenapa kita menjadi anak sayangan Yesus? Yang kedua adalah di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, yang kedua adalah kita itu anak-anak yang merupakan keturunan ilahi, saudara. Karena di sini dibilang Allah yang Esa itu menjadikan kita itu daging dan roh. Kita itu terdiri dari daging dan roh, saudara. Roh itu adalah keturunan ilahi. Ketika kita ingat bahwa saat Adam diberikan nafas kehidupan oleh Allah, disitulah Allah juga memberikan roh kepada kita, saudara. Sehingga roh yang ada di dalam kita itu adalah berasal dari Allah. Makanya kita adalah keturunan ilahi, keturunan dalam roh, saudara, di dalam Roh Kudus. Ya, kita harus mengerti bahwa kita memang hidup di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini, saudara. Amin, saudara. Kita berasal dari Allah. Karena roh kita itu ada Roh Kudus di dalam kita, saudara. Nah, yang ketiga kita baca di dalam Lukas 18 ayat 16. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yang ketiga adalah kenapa kita disayang oleh Yesus. Kita menjadi anak kesayangan Yesus karena yang ketiga, kita itu adalah pemilik yang empunya kerajaan Allah. Kita dianugerahkan mempunyai kerajaan Allah, saudara. Di sini dibilang Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, kalau di sini memang kalau kita lihat itu seperti anak-anak kecil ya, saudara ya. Anak-anak kecil yang polos, yang jujur, ya kan, yang belum terpengaruh oleh hal-hal yang jahat-jahat. Di ayat terakhir, di bagian terakhir dibilang sebab orang-orang yang seperti itulah. Jadi Yesus mengumpamakan bahwa kita itu harus seperti anak-anak yang jujur, anak yang polos gitu, saudara, yang tidak memiliki tipu daya, yang tidak terpengaruh, yang belum terpengaruh oleh hal-hal yang jahat. Karena di sini jangan berpikir hanya anak-anak kecil ya, saudara ya, yang mempunyai kerajaan Allah. Karena di bagian terakhir disebut orang-orang yang seperti itulah. Jadi kita itu harus belajar dari anak kecil. Jadi orang-orang yang seperti sifatnya anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Maka kita diangkat menjadi anak kesayangan Yesus itu karena kita adalah pemilik empunya kerajaan Allah, saudara. Yang keempat, di dalam Mazmur 127 ayat 3.
Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi yang keempat itulah, kita itu adalah milik pusaka Tuhan, saudara. Yang namanya pusaka itu kan barang berharga, barang langka, pasti akan dijaga, dirawat dengan betul oleh pemiliknya. Apalagi ini kita sebagai milik pusakanya Tuhan. Tuhan akan memelihara kita dengan sebaik-baiknya, secara luar biasa. Bahkan di firman Tuhan dibilang kita itu seperti biji mata Tuhan sendiri, saudara. Yang namanya biji mata Tuhan sendiri, baik biji mata kita sendiri, kita jaga dengan baik supaya debu sedikit pun tidak masuk. Makanya kita begitu luar biasa di hadapan Tuhan, saudara. Yang kelima, di dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, yang kelima adalah kita itu adalah alat Tuhan untuk tujuan yang mulia, saudara. Di dalam ayat ini dibilang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita tahu bahwa film-film pahlawan Indonesia yang dulu berjuang untuk kemerdekaan, dia hanya satu tujuan mereka berperang, saudara. Pahlawan itu tujuan untuk yang mulia. Kalau di dalam pahlawan Indonesia, dia untuk Indonesia ini merdeka, bebas dari penjajahan, saudara. Ya kan, kalau film-film itu menyelamatkan manusia, menyelamatkan kota negara. Jadi kita itu di tangan Tuhan itu menjadi alat Tuhan untuk tujuan yang mulia. Tujuannya apa, saudara? Memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Ya, jadi saya rangkum lagi ya, saudara ya. Bukti kita menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus adalah yang pertama, kita itu sudah ditentukan sejak awal, bahkan sebelum dilahirkan, oleh kasih karunia Allah. Yang kedua, kita itu adalah keturunan ilahi, keturunan dari Roh Kudus. Yang ketiga, kita itu adalah pemilik yang empunya kerajaan Allah. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita dijanjikan hidup yang kekal. Yang keempat, kita itu adalah milik pusaka Tuhan yang akan terus dijaga secara luar biasa, saudara. Dipelihara secara luar biasa oleh Tuhan sendiri. Jadi kita gak perlu khawatir, takut, kecewa, apalagi putus asa menyalahkan Tuhan, saudara, atas masalah-masalah kita. Kita harus mengerti bahwa kita itu adalah anak kesayangan Yesus yang akan terus dijaga dan dipelihara dengan baik. Yang kelima itu adalah kita memiliki tujuan yang mulia. Kita akan dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk tujuan yang mulia, saudara. Ya, selanjutnya hal-hal apa sih yang akan dilakukan Yesus ketika kita itu menjadi anak kesayangannya? Yang pertama, Yesus akan memberikan berkat-berkatnya dan menggenapi semua janji-janjinya itu untuk kita semua, saudara. Yang kedua, yang pertama tadi, Yesus pasti akan memberikan berkat-berkatnya, janji-janjinya akan kita alami, saudara. Pengalaman bersama Yesus akan begitu luar biasa. Yang kedua, tentunya Yesus akan menegur. Dia akan melakukan teguran-teguran untuk membuat kita bertobat. Ketika kita sudah salah jalan, menyimpang ke kanan ke kiri, Yesus akan tegur kita supaya kita bertobat. Tapi ingat, saudara, ketika kita ditegur, kita harus berbalik, bertobat. Jangan sampai kita ditegur malah kita marah, kita nyalahin Tuhan, kita malah menjauh dari Tuhan, saudara. Tapi kita harus membuat kita bertobat ketika ada teguran Tuhan. Yang ketiga, yang dilakukan Yesus adalah menyadarkan kita
bahwa kita itu adalah anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Bukan lagi hidup dalam kedagingan, bukan lagi kita menjadi hamba dosa, menjadi yang sudah kita bahas, kita pelajari minggu kemarin ya saudara. Yesus akan menyadarkan kita bahwa kita itu anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Jangan lagi kita hidup di dalam kedagingan. Yang keempat, Yesus akan terus mengubahkan, memproses hidup kita untuk menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Menjadi sempurna seperti Yesus itu akan kita proses dan kita akan terus diubahkan saudara. Jadi ada 4 hal yang Yesus lakukan bahwa kita itu menjadi anak kesayangannya Tuhan Yesus. Yang pertama, Dia akan memberikan berkat-berkatnya, menggenapi semua janji-janjinya. Yang kedua, Dia akan menegur kita jika kita salah, untuk kita membuat kita menjadi bertobat. Yang ketiga, menyadarkan kita bahwa kita ini anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita akan dijaga, dipelihara secara luar biasa, dan jangan hidup lagi di dalam kedagingan. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi anak-anaknya Yesus. Yang keempat, Yesus akan mengubahkan hidup kita untuk terus diproses hidup kita untuk serupa dengan Yesus saudara. Yes, itu yang sudah kita pelajari, bahwa Yesus itu yang Yesus berikan, yang akan dilakukan untuk kita sebagai anak-anaknya. Terus apa yang harus kita lakukan saudara? Ketika kita sadar bahwa kita anak kesayangannya Yesus, saudara, yang kita lakukan hanya satu. Kita harus taat, kita harus setia, dan iman kita harus selalu bertumbuh. Iman kita selalu kuat, teguh, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan selalu melakukan kehendak Allah melalui firman-Nya saudara. Jadi hanya satu yang harus kita lakukan, kita taat, setia, terus iman kita bertumbuh, iman kita terus kuat untuk melakukan kehendak Allah di dalam firman Allah. Haleluya saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita anak kesayangan Yesus, kita tidak mungkin akan cepat mudah menyerah. Kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan menyalahkan siapa-siapa. Setiap masalah yang ada di dalam hidup kita hadapi dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan hidup di dalam firman, di dalam kehendaknya saudara. Sambil kita menceritakan, menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada, supaya kita juga dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin saudara. Semoga saudara ini bisa menjadi berkat buat kita, supaya kita terus belajar dan menyadari bahwa kita anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kami telah dipilih, diangkat menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan menyadari ini ya Bapa, kami akan terus kuat, kami akan terus taat, setia untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau untuk menjadi saksi Kristus, menjadi berkat untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati program Racing to ini ya Bapa. Renungan singkat hari Sabtu ini Tuhan. Biarlah melalui program ini kami terus belajar firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Biar firman Tuhan ini dapat tertanam, berakar, bertumbuh
dan berbuah lebat dalam kehidupan kami masing-masing yang mendengarkan renungan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudara sudah mau mendengarkan renungan singkat ini. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai bertemu kembali di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share saudara, untuk memberkati banyak orang. Haleluya. Terima kasih. Bye.